Hello guys, welcome back to my channel. Hari ini aku mau berbagi pengalaman ya, pengalaman suka dukanya punya usaha kontrakan ya. Oke guys, sebelum aku lanjut jangan lupa like, subscribe, comment, and share ke media sosial kalian ya. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Orang beranggapan ya punya usaha kontrakan tuh enak ya, nggak banyak apa, nggak capek, nggak repot-repot, duduk manis, uang datang sendiri. Ternyata dugaan itu nggak benar ya, salah ya. Karena ternyata nggak seenak yang orang bayangkan ya punya usaha kontrakan. Nah, di samping kita juga bangun kontrakan juga nggak apa ya, nggak ngeluarin sedikit uang, tapi ngeluarin cukup uang yang banyak ya, karena kita harus beli tanah. Misalnya kalau kita mau bikin kontrakan khusus ya, artinya nggak pakai rumah kita sendiri ya, yang kita bikin kontrakan sebagian ya, bukan ya. Jadi kita bangun sendiri, maksud aku bangun baru, beli tanah, dan eh, biaya-biaya lainnya untuk bangun itu, yaitu mengeluarkan uang cukup banyak ya. Nah, kadang-kadang nggak sebanding ya dengan pengeluaran yang kita keluarkan ya. Di samping apa, suka dukanya tuh, dukanya ya, itu kadang-kadang pengontrak tuh ya maunya nggak enak aja, padahal dalam perjanjian awal kita udah kasih tahu kalau misalnya kerusakan ditanggung oleh pengontrak ya. Karena waktu dia masuk juga, waktu pertama mereka masuk, rumah kontrakan dalam keadaan baik ya, misalnya keran airnya nggak bocor, atapnya atau gentengnya juga nggak bocor, terus saluran airnya juga lancar, baik saluran untuk mandi maupun air bersih maupun air kotoran ya. Nah itu kan nggak ada yang mampet ya. Tapi di saat ada kerusakan itu mereka nggak mau tahu, selalu manggil yang punya rumah, punya rumahnya. Kadang-kadang kita suka datang ya, nggak pagi nggak siang, kadang malam-malam ya, kalau misalnya airnya mati. Nah itu kita yang dipanggil, harusnya kan apa namanya, itu ditanggung jawab pengontrak ya. Apalagi kalau misal kontrakan itu apa, bukan satu dua kontrakan apa puluhan ya, kan mereka bisa bersama-sama yang perbaikannya. Kadang mereka suka nggak mau, padahal dari awal udah kita kasih tahu kalau masalah kerusakan ditanggung sama si pengontrak ya. Tapi mereka kadang suka nggak mau tahu, itu yang bikin kita kesel ya. Oh, kita malam-malam, tengah malam jam 12 kita telepon bilang airnya nggak ada, mesinnya mati, apa segala macam ya. Kita disuruh datang, kesel banget ya. Kadang-kadang kita juga datang juga ya. Udah gitu, dia mereka tuh nggak mau tahu, nggak mau tanggung jawab. Padahal kerusakan ya dipakai kan mereka bersama-sama, seharusnya kan mereka tanggung bersama-sama ya, patungan, perbaiki sama-sama. Mereka nggak mau tahu. Sebenarnya di situ, dukanya keselnya di situ ya. Dan kadang-kadang kalau kita tagih juga ya, misalnya nih, mereka nih curang. Kalau kita tagih ya lewat kurang satu hari, kurang satu, misalnya dia masuk tanggal 25, kita misalnya lagi ada perlu uang ya, terus kita minta tanggal 25, sorry, kita minta tanggal 24. Nah dia masuk tanggal 25, itu walaupun dia ada uangnya, dia nggak mau lo ngasih lo. Alasan apa? Dia bilang kan masih kurang satu hari lagi bu, belum waktunya, masih ada satu hari. Tapi kalau dia lewat ya, alasannya, bu saya belum ada uangnya bu, saya lagi uangnya kepake ini kepake itu, ada aja alasannya. Kita maklum loh yang punya rumah ya. Tapi ya, pengontrak ini pinter curang. Curangnya ya itu, di saat kita lagi butuh, cuma kurang satu hari aja kita tagih ya, nggak mau ngasih walaupun uangnya udah ada. Tapi kalau giliran dia ya udah waktunya harus bayar, kita tagih belum ada uangnya ya, kita maklum loh, sampai lewat lebih dari satu hari, sampai seminggu, kadang 10 hari ya. Itu suka dukanya ya. Belum lagi ya kalau misalnya yang ngontrak ini misalnya orangnya nggak beres ya, brengsek apa ya, terus kadang-kadang nggak sopan sama pemilik kontrakan ya. Terus kita kan kadang kesel nih, kesel mau kita keluarin tuh mereka suka nanya gini, emang kenapa bu, kok saya dikeluarin, kok saya nggak dikasih kontrak lagi, emang salah saya apa? Selalu pengontrak tuh ya, kalau misalnya saya nggak kasih kontrak lagi, selalu ngomongin begitu, selalu tanya begitu. Sedangkan pemilik kontrakan belum pernah, selalu nanyain kalau mereka mau pindah kapan aja. Pemilik kontrakan nggak pernah lo nanyain kenapa pindah, emangnya pemilik rumahnya ada salah apa. Kita pemilik kontrakan nggak pernah lo nanya gitu. Tapi mereka sebaliknya loh, kadang-kadang mereka nggak mau disuruh pindah, udah orangnya nggak bener, brengsek ya, kita suruh pindah, udah habis waktu kita nggak ngasih perpanjang lagi, mereka marah, suka ngerusak, ngajakin berantem, jadi gara-gara. Nah itu ya dukanya ya punya usaha kontrakan. Nah
sukanya ya gitu ya, memang sih artinya gitu kita punya apa, walaupun kita nggak kerja artinya kita ada pemasukan, walaupun apa sih dibilang capek banget ya enggak, dibilang cuma ya makan hati aja gitu ya, makan hati gitu. Nah itu ya, eh, artinya bisa apa, untuk biaya hidup kita ya, sukanya itu. Oke, itu pengalaman aku punya usaha kontrakannya. Dan lebih gak enaknya tuh ya kalau pengontraknya itu yang apa, yang bujangan, yang single, atau yang masih gadis ya, yang belum berkeluarga, itu paling gak enak banget ya. Di saat kita nagih itu paling susah banget, suka jarang di tempat ya. Udah kita datang sore ya, kita pikir ya, mungkin dia nunggu apa, udah pulang kerja, nah kita datengin, ternyata nggak datang juga, sampai malam kita tungguin ya. Nah ada sampai saya tidur di tempat kontrakan yang kosong ya, spesial untuk kalau kita datang buat nagih, karena rumah saya jauh ya, jauh. Nah pas satu kita harus nungguin, persis kayak kita mau nangkep penjahat deh. Kita tungguin, kita begadangin sampai jam 3 pagi. Begitu kedengaran pintunya dibuka, langsung kita keluar, langsung kita tagih, baru mereka bayar. Itu paling saya gak sukain. Aku nggak paling gak suka deh kalau yang kontak tuh yang bujangan atau yang masih gadis ya. Itu kadang-kadang tuh ya dia bawa orang banyak, bawa temennya, berisik, mengganggu lingkungan, mengganggu pengontrak lain. Nah nanti nih pengontrak lain ya masih tahu kita Sunagor itu paling sebel banget ya. Padahal dari awal udah dikasih tahu jangan bikin keributan, jangan keberisikan, jaga apa lingkungan rumah kontrakan ya. Tapi mereka tuh ya aja ya dari awal ya. Iya. Tapi ternyata enggak, kesel sekali. Nah, kesel banget ya gitu. Nah, kadang-kadang yang kontrak si A berapa harinya ganti lagi si B. Ganti lagi si C, ganti lagi si D. Di saat waktu jatuh, waktu apa, jatuh temponya, waktu harus bayar rumah kontrakan, mereka tuh lempar-lempar tanggung jawab ya. Dia bilang katanya saya sih temannya doang, cuma numpang katanya gitu. Yang kontrak si A, tak tanya lagi si B, si A, tadi bilang si B, abis si B si C, begitu terus berputar-putar. Aku tuh paling sebel, paling kesal sama orang yang ngontak tuh yang kayak gitu, yang single ya, baik yang apa, perempuan maupun pria ya. Paling benci aku kalau ngontakin rumah sama orang seperti itu ya. Jadi aku paling suka dengan orang yang berkeluarga ya. Biasanya orang berkeluarga tuh bertanggung jawab banget ya. Jadi suami cari uang, istrinya di rumah. Nah itu paling gampang ya nagihnya ya. Itu aku paling seneng begitu ya. Oke, pengontrak itu tabiat dan wataknya bermacam-macam ya. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang gampang bayarnya, ada juga yang susah ya. Oke, semoga bermanfaat buat kalian ya, pengalaman aku, suka dukanya punya usaha kontrakan ya. Oke, thank you for watching, bye bye.